Eh, Terlebih dahulu saya ingin terima kasih ya eh, kepada sebuah syarikat ya yang telah memperkenalkan saya tentang produk yang begitu luar biasa sekali ya, dan di mana produk Elken ini pada 23 tahun yang lalu telah ya, menyembuhkan masalah penyakit kencing manis kepada ibu saya ya. Jadi terima kasih kepada syarikat Elken ya, karena memperkenalkan kami keluarga kami produk-produk yang begitu luar biasa sekali ya. Dan juga terima kasih kepada Elken karena memberikan saya peluang untuk belajar tentang MLM ya, sebab ini adalah syarikat yang pertama saya ceburi ya. Saya tidak pernah melakukan kerja MLM ataupun direct selling ya, di luar sana ya. Jadi thank you Elken karena Elken telah membuka minda, memberi saya mengajar saya berimpian, mengajar saya untuk belajar tentang bagaimana menjadi seorang MLM ya, ataupun usahawan lah ya. So thank you Elken karena memberikan saya satu kehidupan yang begitu luar biasa sekali ya. Seterusnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Elken di Sabah ya, yaitu MCCM PCM LSM 7 bintang ya, yaitu Mr. Sengkok Meng dan istri ya. Jadi beliau ini adalah seorang mentor saya ya, dan saya percaya mentor kita semua ya. Beliau sehingga hari ini masih lagi turun padang ya, memberikan kita motivasi, memberikan semualah tunjuk ajar banyak tips-tips beliau bagaimana untuk berjaya dalam industri MLM ini ya. So thank you Mr. Mrs. Sengkok Meng. Dan juga terima kasih juga kepada senior ya, upline saya semua ya, terutamanya direct upline saya yang pada mulanya ya follow up saya untuk membawa saya bersama-sama dengan beliau melakukan kerja di Elken ya, yaitu MCCM Bumi Putra yang pertama di Malaysia, yaitu MCCM Andrew Nicholas ya. So thank you very much karena follow up saya tidak orang bilang sabar follow up saya ya, mengajar saya ya, mendidik saya, memberi saya motivasi segala-galanya hingga hari ini ya. So terima kasih atas semua bimbingan beliau ya. Dan terima kasih juga kepada senior upline saya MCCM Sylvester Chi yang senantiasa juga saya masih ingat suatu ketika dulu beliau adalah mempunyai stokis dan beliau senantiasa ya mempromosikan materials kepada saya ya, memberi saya peluang untuk menjadi speaker di stokis beliau, memberi saya peluang untuk menjadi MC ya. So terima kasih ya kepada MCCM Strategy dan juga MCCM senior ya, senior upline saya MCCM Cisintek ya, seorang yang silent jutawan yang jarang ya, dia tidak banyak bercakap ya, tetapi beliau ini adalah seorang yang seni. Kalau dia bercakap memang ya sangat-sangat orang bilang sangat-sangat dalam ya. Kalau beliau memberi ceramah kan memang sangat-sangat memberikan kita suatu motivasi yang begitu mendalam sekali ya. Dan juga terima kasih kepada ini upline saya juga ya, yaitu MCCM Mr. Lim Swili ya. Beliau ini juga silent ya, diam-diam, tapi kalau dia berkata-kata memang dia adalah seorang yang
boleh membuka kita punya minda, ya, boleh membuka hati kita. Ya. So thank you kepada 4 sifu saya ini, ya, tanpa mereka saya rasa saya tidak sampai hari ini, ya, berada di Elken, ya. So thank you, semoga mereka semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan ialah diberkati, ya. Dan juga di Elken kita mempunyai semangat angsa laut, ya. Ini adalah budaya, ya. Budaya di Elken, ya, kita ada ini budaya semangat angsa laut. Apa maksudnya? Budaya kesatuan, ya. Budaya kekitaan, budaya di mana kita ada sokong menyokong, ya, saling memberikan dorongan, saling memberikan motivasi, ya, kepada tidak kiralah kepada sideline, ya, mungkin dengan pihak pengurusan, ya. Jadi inilah sebenarnya semangat angsa laut yang kita harus amalkan, dalam kita melakukan kerja MLM bersama Elken ini, ya. So thank you kepada semangat angsa laut. Oke, jadi topik pada pagi malam ini adalah topik tentang pemikiran, ya, pemikiran, ya. Saya percaya kita, ya, semua, ya, setiap kita bangun saya dari tidur, memang kita terus berpikir, ya, berpikir mau pergi mana, mau buat apa, semua kan, ya. Jadi kita menggunakan pikiran kita setiap saat, ya. Jadi begitu juga, ya, menurut pakar, ya, kejayaan ataupun kegagalan kita ini semuanya terletak di pemikiran kita, ya. Jadi inilah penting, lebih-lebih lagi apabila kita melakukan kerja MLM ini, ya, kita harus ada satu mindset di mana kita boleh berjaya, ya. Jadi inilah, ya, topik pada pagi malam ini saya akan kongsikan mengikut ialah pengalaman saya, ya. Jadi adakah Anda berpuas hati dengan keadaan diri Anda sekarang? Ya, jadi slide pertama ini satu pertanyaan. Adakah Anda berpuas hati dengan keadaan kita, Anda, saya sekarang, ya? Jadi ini satu soalan lah, ya. Kalau saya memang saya bersyukur apa yang ada, apa yang saya dapat selama ini dalam melakukan kerja Elken, apa yang saya telah nikmati selama 23 tahun bersama Elken, ya. Saya bersyukur, ya. Tapi namun memang kalau dikatakan berpuas hati, memang ialah manusia ini kadang-kadang orang bilang mau lagi, ya. Mau lagi, tidak ada bilang yang oke, saya puas sudah, ya. Bagi saya, ya, kita senantiasa mencari suatu kepuasan, ya. Kita mau mencari suatu macam inginkan kebebasan, ya, inginkan kejayaan yang lebih lagi, ya. Kalau hari ini sudah berjaya, kan mau lagi berjaya yang lebih tinggi, ya. Jadi inilah sifat manusia lah, ya. Jadi sama ada kita berpuas hati sekarang ataupun tidak berpuas hati, kita sendiri yang tahulah, kita akan menjawabnya, ya. Jadi di sini kita lihat, ya, dia tanya tentang berpuas hati. Adakah kita berpuas hati dengan kesehatan kita? Adakah kita berpuas hati dengan keadaan keluarga kita? Ya? Ataupun mungkin adakah kita berpuas hati dengan pekerjaan kita? Ya, mungkin ialah mungkin bukan semua kita sudah full time, kan, dalam melakukan kerja MLM bersama Elken ini. Mungkin masih part time, masih bekerja, ya. Jadi inilah soalan-soalan dia. Adakah kita berpuas hati dengan kejayaan pribadi kita, hubungan dengan orang lain, kedudukan dalam masyarakat, ya. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh tanya dalam diri kita. Soalan ini begitu orang bilang sangat luas, ya. Jawabannya ini kan, pertanyaan ini kan kita boleh tanya semualah dalam kehidupan kita, ya. Jadi jawabannya kita saja yang tahu.
Oke, adakah? Nah, ini satu macam kita review lah ya diri kita. Jadi jika Anda berasa sangat berpuas hati, ya, Anda masih boleh berusaha dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau jawaban dia kita berpuas hati dengan apa ini? Kita sangat sehat, ya, keluarga kita semua pun oke, pekerjaan oke, kan, hubungan dengan orang lain oke, kedudukan kita dalam masyarakat semua oke. Sebenarnya kita masih boleh berusaha lagi dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi maksudnya, walaupun kita sudah berpuas hati apa yang kita ada, macam comfort zone lah, semua pun oke, kan. Tapi sebenarnya kita masih lagi boleh tingkatkan lagi apa yang kita ada sekarang lah. Ya. Mungkin hari ini kita cakap, ya saya puas hati hari ini, saya mempunyai pendapatan yang yalah puas hati lah, ya. Tapi sebenarnya kita masih boleh tingkatkan lagi, ya. Dan semualah, ya. Kalau kita bilang, oh saya puas hati, saya sangat sehat, ya. Tetapi kita karena paham kesehatan itu kita karena orang bilang kita karena jaga dia, ya, berterusan. Nah, bukan kita sehat hari ini, kita puas hati hari ini, besok masih sehat. Ya, tidak. Ya. Sebab kita ada itu, kita belajar dalam imaratnya, kita ada itu 6 faktor ya, yang menunggu kita di luar sana. Ya. Kita berhadapan dengan masalah pencemaran lah, masalah stres lah, macam-macam. Ya. Jadi kita harus senantiasa yalah berusaha untuk kita terus sehat. Oke, jadi apa saja yang kita puas hati hari ini sebenarnya kita masih boleh tingkatkan lagi, berusaha untuk lebih baik lagi. Oke. Jadi jika Anda berasa biasa-biasa saja, maka perlu membuat persiapan yang rapi lah. Ya. Nah, jadi kalau jawaban dia tidak juga bilang kita tidak juga bilang susah, ya, tidak juga bilang senang, ya biasa-biasa saja, ya, ataupun tidak juga 100% sehat, ya, ataupun tidak juga selalu sakit, ya, orang bilang biasa-biasa saja, kadang-kadang pada sakit, ya. Jadi kalau keadaan seperti ini kita harus perlu membuat persiapan lah yang rapi, ya, untuk hari esok, ya, karena kenapa? Sebab kalau keadaan kita macam biasa-biasa saja kan, bila-bila masa kita akan mungkin besok dia bukan biasa-biasa, mungkin kita akan berhadapan dengan cabaran pada hari esok. Nah, semua pun bukan lagi biasa-biasa, tetapi orang bilang besok mungkin kita susah, ataupun besok mungkin kita sakit, ataupun besok mungkin kita kena buang kerja, ataupun mungkin besok lebih teruk, ya, daripada hari ini. Jadi kalau keadaan kita yang biasa saja kan, normal lah, biasa saja, kita perlu ada persiapan. Ya. Orang bilang kita senantiasa berhati-hatilah, berjaga-jaga, ya, membuat persiapan yang rapi untuk hari esok, ya, supaya keadaan besok itu bukan kita jatuh, tetapi lebih baik dan lebih baik, ya, memperbaikilah hari demi hari. Oke. Tetapi jika Anda merasa sangat tidak berpuas hati, ya, tidak berpuas hati, ini satu kalau kejawaban kita lah sangat tidak berpuas hati, keadaan keuangan pun kita tidak berpuas hati, keadaan kesehatan pun tidak berpuas hati, hubungan dengan orang lain pun ada masalah macam semua pun tidak puas hati lah kan. Jadi kalau keadaan begini kita harus mengubah, ya, harus lakukan perubahan, harus mengubah haluan dalam hidup. Maksudnya kita harus lakukan sesuatu.
ya, buat sesuatu. Nah, kita akan ubah, ya. Sebab kalau semua pun kita tidak puas hati, nah, ya, karena lakukanlah something, ya. Apa dia? Mari kita lihat. Ya. Jadi apakah yang menjadikan Anda seperti sekarang ini? Ya, kita lihat. Apakah yang menjadikan Anda sekarang ini? Ya, kalau kita bilang kita uh, tidak berpuas hati, ya. So kita lihat di sini ya. Adakah Anda pernah menyalahkan latar belakang keluarga Anda? Ya, kadang-kadang kita kasih salah. Oh, saya memang dilahirkan dengan keluarga yang susah, kan? Ataupun oh, saya tidak mempunyai kelulusan, ya, akademik yang tinggi, itulah saya susah hari ini, ya. Ataupun beban keluarga Anda, ya. So mungkin kita sangat terbeban, ya, sangat terbeban dengan yalah, mungkin kita ramai adik-beradik kan, jadi keluarga kita sangat terbeban, ya. Kita pun terbeban. Kalau kita kadang-kadang kalau kita anak yang sulungan, kita karena apa ini membantu keluarga lah, membantu adik-adik kita, ya, ini beban keluarga. Kadang-kadang ada juga ya, kita salahkan kita punya keadaan fisikal, ya. Mungkin kita ialah berat badan kita punya masalah tinggi kita, itulah susah saya mau dapat pekerjaan, kan, itulah saya mau masuk, mungkin kita bercita-cita mau masuk menjadi seorang anggota polis, kan, tapi tinggi tidak cukup, ya, tidak ngam, ya. Jadi ialah kita salahkan keadaan fisikal kita, ya. Ataupun ada juga orang yang menyalahkan waktu kelahiran Anda, ya. Jadi macam-macam lah, ya. Mungkin ialah kita boleh buat senarai panjang ini, ya. Kita salahkan macam-macam lah, salahkan nasib lah, salahkan semua, ya, salahkan diri, kita salahkan diri kita, ya, salahkan keluarga, ya. Jadi adakah semua ini mempengaruhi kehidupan Anda dan menentukan kejayaan Anda, kejayaan atau kegagalan Anda? Ya. So mari kita lihat, ya, adakah semua yang kita saya kongsikan tadi itu, adakah semua itu mempengaruhi, ya, kejayaan ataupun kegagalan Anda? Ya. Jadi pastinya, ya, bukan, ya, bukan. Sebab itu ada pepatah berbunyi sebelum dewasa, ya, kita ingat zaman dulu lah, zaman kanak-kanakan, kehidupan kita ditentukan oleh ibu bapak kita, kan? Dan selepas dewasa, kehidupan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, ya. Jadi hari ini kalau kita sudah dewasa, kita yang kena tentukan, ya, arah tuju kehidupan kita, ya. Kita yang kena ubah nasib lah, ya. So kita sudah, kalau kita sudah dewasa, kita sudah boleh berpikir, kita sudah boleh menilai lah, ya, kehidupan ini, ya. Kita sudah paham tentang kehidupan, ya, tanggung jawab semua itu, ya. Jadi kalau kita asik menyalahkan keluarga, diri kita, semua masalah akademik, itu sebenarnya bukan. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan apa yang kita cerita sebentar tadi. Nah, kita seorang apabila kita dewasa, kita harus berpikir secara waras, ya. Waras. Kita harus berpikir, kehidupan kita ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita karena harus berpikir begitu, ya. Jadi pernahkah Anda berpikir apakah faktor yang menyebabkan Anda jadi begini pada hari ini, ya? Jadi kalau hari ini kita gagal, ya, jadi coba pikirkan, ya, apakah faktor apa yang menyebabkan Anda jadi gagal, ataupun apa yang menyebabkan kita lihat orang lain, kan, mungkin kawan-kawan kita, kan, ataupun yalah siapa saja, kenapa dia hidup dia senang, ya? Kenapa hidup saya susah, ya? Kenapa orang lain kita nampak macam serba
kehidupan dia macam oke, kenapa kehidupan saya tidak begitu? Ya, jadi coba kita pikirkan, apakah faktor yang menyebabkan Anda jadi begini pada hari ini? Ya? Nah, ini kita akan pikir sendirilah. Ya, apa yang menyebabkan? Ya, jadi kita lihat di sini. Menurut pakar, ya, semuanya bermula daripada pemikiran kita. Ya, pemikiran. Ya, semuanya bermula dari ini sini. Ya. Kalau pemikiran kita, ada orang yang dewasa, pemikiran dia masih lagi budak-budak, ya, tidak pandai dewasa, ya, masih lagi dia berpikiran macam yang dulu-dulu orang bilang, ya, umur sudah dewasa tetapi pemikiran dia masih budak-budak, ya, jadi macam mana mau dewasa, kan, ya, jadi macam mana, kan, so itu semuanya bermula daripada di sini pemikiran kita, ya, jadi mari kita lihat, kita belajar, oke, nah, nampak, ya? Pemikiran, ya, kalau kita ada pemikiran yang negatif kan, dia akan menzahirkan, ya, ataupun apa yang berlaku seterusnya, ialah tindakan kita itu, ya, tindakan kita itu kadang-kadang yang ialah kita kadang melakukan tindakan yang tidak baik, yang tidak ada faedah, ya. So dia akan menjadikan tabiat, ya, jadi tabiat kita, ya, dan tabiat itu akan memupuk, dia akan menjadi satu sikap, ya. Apabila dia sudah jadi sikap, ini sudah bahaya, sebab inilah yang akan kita bilang, inilah nasib saya, inilah nasib saya, ya. Lain orang itu dilahirkan ada nasib, ya, saya memang tidak nasib, kadang-kadang kita salahkan nasib, ya, sebenarnya dia bermula dari sini pemikiran kita, ya. Kalau pemikiran kita itu dewasa, pemikiran yang positif, ya, kita senantiasa mencari kita mencari peluang, ya. Kadang-kadang ialah kita kena belajar ataupun kita bermula dari bawah, ya. Walaupun kadang-kadang kita, ya, tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, ya. Macam saya boleh ambil contoh saya sendiri, saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi saya rasa saya apabila saya berpikir kan, saya tidak boleh selama-lama begini. Nah, saya selalu berpikir begitu, saya tidak boleh selama-lama bergantung kepada keluarga, ya. Nah, sebab saya sebenarnya kami ada 9 orang, ya. Dalam keluarga kami, kami ada 9 orang adik-beradik, dan saya adalah yang bungsu, yang terakhir. Ya, jadi saya biasalah kan, kalau orang anak yang bungsu ini dia sangat manja kepada ibu bapak, bergantung kepada ibu bapak, dan yalah semua pun kadang-kadang ya disediakan. Ya. Jadi apabila ya ibu bapak saya sudah tidak ada, ya, di sana sebenarnya saya berpikir, baru saya start berpikir apa yang saya harus lakukan, ya, bagaimana saya boleh hidup independen. Ini yang saya terpikir, bagaimana saya boleh berdikari ini, ya, sebab saya terlalu bergantung kepada keluarga, ya. Jadi saya berpikir bagaimana bapak saya sudah tidak ada, saya bilang, ibu saya sudah tua, ya, lama-lama kedua-dua mereka pun tidak ada. Nah, ini adalah realiti kehidupan. Semua kita sebenarnya akan lalui semua ini, ya. Kalau hari ini kita masih ada ibu bapak kan, ya, suatu hari nanti mereka akan tinggalkan kita, ya. Jadi kita karena pikir, kita karena bersedia, ya, daripada saat ini, dari hari ini. Kalau kita belum bersedia, nah kita karena bersedia. Nah, satu hari mereka pasti akan tinggalkan kita, ya. Kita karena berpikir, nah, kalau mereka sudah tidak ada, adakah kita boleh hidup sendiri, ya? Adakah kita boleh, ya, iyalah meneruskan kehidupan, ya. Jadi
macam-macam dalam pikiran saya sebenarnya. Ya, jadi itulah sebab saya telah diperkenalkan dengan kerjaya MLM ini, ya, pada tahun tahun 98, ya, tapi tidak berminat kan. 99 masih lagi tidak berminat kan. Nah, dan di follow up hinggalah kepada tahun 2000 baru saya ada sedikitlah minat, ya. Jadi apabila saya berminat ataupun saya terbuka hati sedikit kan, apa yang saya lakukan? Saya ikut, ya, nasihat upline saya, abang saya, ya. Dia cakap, ya, kalau Anda mau ubah nasib, oke, ikut apa yang saya nasihatkan lah, dia cakap, ya. Nah, saya ikutlah, ikut upline, ya. Ikut hadir meeting, ya. Sebenarnya saya nampak meeting buat apa, ya. Sebenarnya kita namakan itu meeting, ya, setiap minggu itu, tapi sebenarnya apabila kita hadir meeting, sebenarnya kita macam seolah-olah kita masuk, kita bersekolah, ya. Kita belajar balik, ya. Kita kosongkan diri, belajar balik tentang kehidupan ini, ya. Saya masih ingat, ya, seorang pemimpin mengatakan, ya, adakah Anda mempunyai impian? Dia cakap, ya. Jadi ini pasal impian, cita-cita semua ini pernah ditanya oleh Cigu lah semasa saya bersekolah, ya. Dulu kita semua pernah bercerita tentang impian, ya. Tapi tiba-tiba apabila saya menceburkan diri dalam bidang MLM ini kan, tiba-tiba timbul balik itu soalan, apakah impian Anda, dicakap, ya. Jadi saya berpikir, saya bilang tidak, sudah impian saya, sebab bagi saya apabila saya tidak berjaya melanjutkan pelajaran yang tinggi, pemikiran saya hanyalah bekerja, ya, bekerja, walaupun pendapatan yang sangat rendah, tapi saya tidak ada pilihan, ya. Apalagi bercerita tentang impian, ya. Lupakanlah saja impian, kan. Tetapi apabila saya berada di Elken, itu semua ditanya balik, ya. Ditanya balik, apa impian Anda? Memang saya bilang impian saya bekerja dan pensiun dan itu sajalah, tidak apa-apa, ya. So di Elken saya diajar untuk cari balik impian itu, ya. Cari balik, tulis balik, ya. Letak gambar, buat papan impian, ya. Dan yalah, besarkan impian itu, ya. Saya masih ingat kami ditanya, apakah kereta impian Anda, ya. Apabila saya ditanya tentang apakah kereta impian Anda, saya cakap, terus saya ingat masa itu saya ada kereta yang yalah kereta antik lah, kereta yang tahun 70-an punya, ya. Jadi impian saya kalau saya ada lebih, ya, ada pendapatan ekstra, saya perbaiki kereta itu, ya. Saya bilang saya ganti spot rim, kasih cantik balik itu kereta, touch up sana, bikin balik itu kereta. Ya, itulah impian saya, ya. Tetapi melalui bimbingan upline saya, ya, dan para pemimpin pada masa itu kan, dia cakap, coba besarkan impian itu, lupakan yang kereta kalau yang ada sekarang, kasihlah besar sedikit lah. Mau beli kereta baru kah, yang brand new, ya. Mau beli kereta yang lebih baik, ya, yang baru, ya. Kadang-kadang saya pun tidak pernah terpikir sebab tidak mampu kan, tapi saya diajar kita harus ada itu impian, mesti ada itu impian, dan impian itu haruslah besar. Jadi saya bilang, ya kan, dia cakap impian, apabila kita pikir tentang impian itu kan, iyalah free bah, ya. Bukan pun karena bayar kan. Jadi saya bilang, iya kan, betul juga. Jadi saya berimpian lah, ya. Saya bilang kalau beli Proton Saga, oke juga. Kan, jadi itulah impian saya, ya, beli kereta baru, kan.
Dan yalah banyak lagi ditanya, macam mana, apakah impian rumah impian Anda, dia bilang, ya. Banyaklah. Nah, apakah impian Anda, negara yang ingin Anda lawat, dia bilang. Ya, banyaklah. Saya bilang, oh, saya mau pergi Amerika. Oh, saya mau pergi England, gitu. Macam-macam lah, ya. Jadi tidak ada salah, tulis saja, tulis, ambil gambar, ya. Jadi itu mulai bermain di pemikiran saya lah, ya. Jadi, yalah, saya sangat bersyukur berada di Elken karena saya diajar untuk membentuk semula pemikiran saya yang mungkin yalah pemikiran yalah tidak ada motivasi sudah, hanya bekerja dan menjadi orang ya biasa-biasa saja, ya. Jadi pemikiran saya mulai berimpian, ya. Jadi apabila saya ada impian, ya, saya diajar untuk bagaimana untuk mengecapi impian itu, ya. Sudah tentu harus ada tindakan, ya. Nah, jadi apabila ya, saya sudah mempunyai pemikiran saya itu sudah di apa ini diubah kan, ya. Dalam pemikiran saya itu sudah ada, saya mau itu, saya mau ini, saya mau ada impian, saya mau ada pendapatan yang lebih besar daripada gaji saya, kan. Jadi ada itu tindakan. Nah, ada tindakan, ada usaha, ya. Jadi tanpa saya sadari kan, dia menjadi suatu dia menjadi satu tabiatlah, tabiat, ya. Jadi apabila dia jadi tabiat kan, ya, jadi tindakan itu dia akan berulang-ulang, ya, karena dia sudah melekat. Nah, karena saya ingin mengejar dalam pemikiran saya mau mengubah kehidupan saya mau ingin kan suatu ialah kejayaan lah, kejayaan dalam hidup, ya. Jadi dia menjadi tabiat, ya, lama-kelamaan dia menjadi satu yang ada dalam diri saya. Ya, dia menjadi satu sikap yang ada dalam diri saya, macam inginkan suatu macam ada sesuatu yang saya kejar. Ya. Dia menjadi satu sikap dalam diri saya, ya, sebenarnya sudah menjadi habit kan. Jadi tanpa saya sadari, ya, apa yang saya impikan itu, ya, benar-benar mengubah hala tuju macam saya punya nasib lah, telah mengubah nasib hidup saya lah, ya. Saya boleh katakan begitu. Nah, karena kenapa? Saya impikan, contohlah saya impikan kereta yang, yalah, saya bilang kalau boleh saya perbaiki saya kereta yang lama. Nah, tapi apa yang saya dapat kereta yang baru, ya. Kereta yang pertama saya tukar, saya dapat pacuan 4 roda, ya. Nah, saya dapat kereta yang baru. Nah, selepas itu saya tukar lagi, ya, ke upgrade lagi lah, setiap 5 tahun saya upgrade, ya, kereta. Ya. Dan selain daripada itu saya dapat melancong, ya. Selain daripada itu dapat pendapatan yang ialah lebih daripada gaji saya semasa saya bekerja, ya. Jadi saya rasa macam wah, boleh berubah. Boleh berubah, nasib kita boleh berubah. Ya. Jadi kita lihat, ya, di sini, ya, dia bermula daripada sini pemikiran kita, ya. Saya akan apabila kita ada satu impian dalam pemikiran kita pikir maukan sesuatu, ya, dengan tindakan demi tindakan, ya, dan dia menjadi tabiat, menjadi sikap, dan sudah tentu dia akan mengubah kehidupan kita, ya. So inilah sebenarnya apa yang berlaku. Jadi ini berarti pemikiran yang menentukan kejayaan atau kegagalan, ya. Dan secara tidak langsung juga menentukan kehidupan kita, ya. Sudah tentu, ya. Dan saya akui yang memang betul, ya, apabila pemikiran kita berubah, ya, mindset kita berubah, ya. Kalau dulu kita bilang nah, saya
saya bekerja sajalah, ya, karena saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Ya. Apabila saya ubah itu sebenarnya, ya, saya cakap saya masih boleh berjaya, ya, dengan adanya, ya, uh, platform ini, ya, MLM. Ya, saya lakukan MLM ini bersama syarikat Elken. Ya. Elken memberikan saya platform ini untuk mengubah kehidupan saya. Ya. Jadi memang benar, ya, dia telah memberikan saya suatu perubahan kehidupan yang begitu luar biasa sekali. Ya. Dan jika kita ingin memiliki sebuah keluarga bahagia dan hidup dengan mewah, maka kita perlu mengubah set minda kita. Ya. Jadi memang benarlah, ya, mindset. Ya. Kalau kita mau, yalah, banyak yang kita inginkan kan, banyak yang kita tidak puas hati ya, pada hari ini kan, kita karena ubah, ya, mindset. Semuanya bermula di sini. Ya. Semuanya apa? Quality pemikiran itu sangat penting. Ya. Kalau kita tidak dapat ubah mindset itu, maka kita masih tetap takluk kepada kehidupan yang lama kan, maka yalah kita akan tetap begitu. Ya. Jadi bermula daripada mindset, ya, seperti yang saya ceritakan tadi itulah. Ya. Bagaimana kita ubah mindset itu? Kita harus berada di suatu environment orang-orang yang berjaya. Ya. Kalau kita bilang mau mengubah mindset, ya, tetapi kita masih lagi berada di suasana ataupun di kalangan orang-orang yang yalah yang biasa-biasa saja, ya, susah untuk kita mengubah mindset itu. Ya. Jadi environment itu sebenarnya sangat penting apabila kita bilang mau mengubah mindset itu. Ya. Jadi kita ubah environment itu, kita harus berada bersama-sama dengan orang-orang yang yang mempunyai wawasan, yang berpandangan jauh, ya, orang-orang yang sudah berjaya. Ini sebenarnya boleh membantu kita untuk mengubah mindset kita. Ya. Kalau tidak, kita akan kembali kepada kehidupan kita seperti dulu. Ya, jadi ini adalah sangat-sangat penting. Oke. Jadi sesungguhnya, ya, apa pula faktor yang dapat mengubah, ya, pemikiran kita? Ya. So apa? Apa yang dapat mengubah pemikiran kita? Ya. Maklumat yang kita terima. Nah, sudah tentulah, ya. Dari mana kita dapat maklumat ini? Seperti yang pengalaman saya masuk dalam sistem pendidikan Elken dan saya dapat maklumat yang membolehkan saya membuka minda saya, mengubah mindset saya, di mana saya boleh melihat lebih jauh. Saya boleh sekurang-kurangnya saya ada sedikit saya mempunyai wawasan begitu. Ya, jadi maklumat yang kita terima pada setiap masa, setiap hari, tidak kira yang baik ataupun yang buruk akan mempengaruhi pemikiran kita. Ya. Jadi ini kita karena jaga-jaga, hati-hati. Sebab hari ini banyak ya maklumat ya dalam media sosial kan banyak. Kalau kita membaca di sana selalu kan kadang-kadang ada yang negatif. Nah, jadi kalau kita suka selalu membaca tentang yang negatif kan, hati-hati. Nah, kita akan jadi negatif tuh. Ya. Jadi hati-hati dengan maklumat yang kita terima. Ya. Kita hati-hati. Ya. So, sebab ini akan mempengaruhi pemikiran kita lah. Ya. Kalau boleh bacalah benda-benda yang memberi kita motivasi. Ya. Dengar di YouTube ada banyak ya kisah kejayaan. Kita punya MCCM, para MCCM. Ya. Kisah kejayaan orang-orang yang dari zero to hero, dia bilang seperti itu. Ini semua sebenarnya memberikan kita maklumat yang positif, memberi kita motivasi. Ya. Banyak hari ini. Ya. Jadi gunakan semua macam media sosial ini. Kan. Di YouTube ada banyak sebenarnya sumber motivasi. Ya, jadi hati-hati dengan sebab kita
Hari ini banyak ya sumber maklumat kita boleh dapat ya. Dan maklumat ini pula akan disalurkan ke dalam otak kita melalui berbagai saluran lalu mempengaruhi minda kita ya. Jadi ini yang bahaya dia ya. So kurangkan membaca yang maklumat-maklumat yang negatif ya, benda-benda yang negatif ya. So dia akan disalurkan pada otak dan ini dia akan mempengaruhi ya, minda kita ya. So buka YouTube ya, pergi dengar ya, feedback, testimoni yang tidak boleh kira. Elken testimoni ya, tentang produk Elken, tentang kisah kejayaan. Ya, bagaimana semua pemimpin ini boleh mengubah kehidupan mereka menjadi seorang yang sangat-sangat berjaya daripada orang yang biasa-biasa. Ya, sebab ini penting. Ya. Dan oleh itu pengubahan pemikiran yang berkesan adalah melalui kawalan yang berkesan. Ya. Setelah mendapat sumber maklumat, ya mesti ditapis secara wajar dan teliti supaya segala maklumat yang diterima oleh otak kita adalah maklumat yang positif, yang boleh membawa faedah kepada kita. Ya. Jadi ya, seperti inilah yang saya cerita tadi lah ya. Hati-hati dengan maklumat yang kita terima, kita baca setiap hari. Ya. Mesti kita harus tapis dia. Ya. Cari yang dapat membantu kita untuk lebih bermotivasi. Ya. Jadi maukah Anda mengubah pemikiran melalui maklumat yang berfaedah bagi mencipta kekayaan serta mengubah kehidupan Anda? Ya. Maukah? Ya. Kalau ini soalan untuk saya, ya memang mau kan. Ya. Jadi Anda ya harus memiliki set ya, minda jutawan. Ini kita akan belajar. Ya. Minda jutawan. Ya. Apa sebenarnya pemikiran seorang jutawan. Ya. Tidak kira apapun keadaan Anda pada hari ini, asalkan Anda sanggup berubah, Anda juga pasti akan menjadi seorang jutawan. Ini minda seorang jutawan. Ya. Jadi semua ya, minda orang yang berjaya, ya, kita boleh dapat semua ini dalam yalah di YouTube pun ada. Ya. Kita carilah siapa saja, ya. Cari kita apa nasihat atau motivasi Bill Gates, ya, seorang yang terkaya, nomor 1 paling kaya di dunia, ya. Kita cari semua insan-insan yang menjadi orang bilang seorang yang kaya raya hari ini. Nah, mereka mempunyai minda yang kadang-kadang kita tidak terpikir, ya, tidak terpikir. Nah, kita kau baca tentang kisah hidup Jack Ma, ya. Jack Ma yang sangat kaya, ya, banyak lagi lah, ya. Tidak boleh kira itu banyak tuh, ya. Dan melalui kaidah duplikasi, ya, kita kena tirulah. Kita boleh belajar corak pemikiran orang yang berjaya, cara mereka bertindak dan gaya percakapan mereka. Ya. Jadi marilah kita segera belajar tentang semua ini. Ya. Jadi kita duplikasi. Ya. Di dalam di Elken saya belajar tentang duplikasi, ya. Tiru. Ya, kita ini sebenarnya meniru saja. Ya. Di Elken kita tidak perlu orang bilang ya, tidak perlu pintar, ya. Tidak perlu sangat pintar. Ya. Apa yang kita perlu lakukan apabila kita mau melakukan kerja MLM bersama Elken, nomor 1 is duplikasi, tiru, ya, tiru apa? Yang pertama, tirulah orang yang berjaya, ya. Apa orang berjaya lakukan? Apa yang macam mana dia berpikir, macam mana dia bercakap, apa yang dia lakukan setiap hari. Interview kita punya jutawan, ialah orang-orang insan yang berjaya itu. Apa yang dia lakukan? Ya. Jadi kita tiru. Sebenarnya kita hanya meniru, ya, corak pemikiran mereka. Ya. So orang berjaya ini tidak pernah putus asa. Nah, selalu kita dengar, orang yang berjaya ini tidak pernah putus asa. Nah, dia banyak kali gagal tuh.
bukan dia terus berjaya, ya, tapi dia gagal, dia coba lagi, gagal dan dia teruskan juga, dia coba dan coba sampailah berjaya. Ya. Jadi corak pemikiran orang-orang yang berjaya kita kena tiru, oke? Jadi kita kena belajar. Dan 3 cara untuk belajar, belajar daripada mentor. Ya. Kita semua ada mentor di sini. Ya. Kita ada upline, ya. Kita ada ialah mentor kita orang-orang yang berjaya lah. Nah, seperti kita punya super mentor ialah PCM ya, LSM 7 bintang, kita ada Mr. Seng Kok Meng. Ya, itu mentor. Kita harus tahu latar belakang dia, siapa dia, ya. Bagaimana dia bermula, apa yang memberi dia motivasi, ya. Nah, kita karena tanya semua ini, ya. Kita ialah banyak orang di Elken, kita ada lebih 100 orang jutawan. Nah, tanya mereka, ya, bagaimana mereka berjaya. Ya. Jadi belajar daripada mentor, jangan belajar daripada orang yang gagal. Ya. Jangan belajar daripada orang yang dia pernah berjaya tapi dia gagal. Ialah ramai di luar sana yang siapapun pernah ex Elken, dia bilang. Ya. Dulu saya Elken juga, Bang. Ya. Saya sampai juga itu status yang tinggi, dia bilang. Tapi kalau dia sudah start, dia mulai sudah cerita kisah kejayaan dan kegagalan dia. Ya, jadi tolong jangan cari belajar daripada orang yang gagal. Kita mau belajar daripada orang yang berjaya. Ya, cari mentor itu. Ya. So kumpulan pemikir, kawan-kawan yang dan keluarganya, mereka yang ialah orang pemikir ini biasanya mereka boleh nampak jauh, ya. Mereka ini pemikir ini kadang-kadang mereka orang punya wawasannya jauh, ya. Jadi kita boleh tanya mereka, ya. Kadang-kadang kita punya pemikiran itu tidak sampai, tapi kumpulan thinker ini kan dia boleh berpikir jauh, 50 tahun, ada 100 tahun dia boleh berpikir, ya. Wawasan dia, ya. Jadi ini semua kita kena belajar, ya. Dan persekitaran dan rangkaian. Nah, ini juga kita belajar persekitaran. Ya. So jangan kita pergi kepada persekitaran yang orang-orang yang negatif, ya. Persekitaran orang-orang yang yalah yang biasa-biasa saja. Kau pun yalah kalau kau pergi di kumpulan orang yang comfort zone nih, dia cakap buat apa? Yalah nasihat mereka itu supaya Anda jadi seperti mereka, ya. Yang yalah betapa mau susah-susah, dia bilang. Ya. Kita hidup dengan kehidupan yang simpel, Mbah, dia bilang. Ya. Sebab hidup ini sementara, dia bilang. Jadi bilang kita pikir kadang betul juga, tapi iyalah kita karena pikir secara orang bilang pandangan yang jauh, Pak. Ya. Kita karena pikir yang orang bilang kehidupan ini iyalah memang semua orang pun akan pergi, ya. Tapi iyalah kalau kita berjaya pada hari ini kan sebenarnya kita boleh sebenarnya tinggalkan sesuatu yang boleh ya membantu generasi kita akan datang, ya. Jadi kita karena belajar daripada persekitaran yang sehat, persekitaran yang orang-orang yang mempunyai motivasi, ya, yang berpikiran positif, berpandangan jauh semua, ya. Oke, so walaupun ini hanya merupakan 3 langkah yang mudah, yang merupakan cara yang amat berkesan untuk mengubah kita punya mindset lah atau mindset minda. Ya, jadi hargailah dan pelajarilah langkah-langkah ini.
ya langkah-langkah ini. So walaupun tadi yalah 3 saja ini, ya, tetapi sebenarnya kalau ialah mentor, banyak mentor sebenarnya kita boleh belajarlah, ya. Kita boleh belajar, ya. Dan banyak ya orang-orang thinker ini yang banyak kita boleh dapat dari mereka ini, ya. Banyak, ya. Walaupun 3 saja ditunjukkan di sinilah, ya. Jadi ini adalah cara yang sangat berkesan lah, ya. Tidak perlu kita pergi ke jauh, ya. Kita fokus kepada tiga kumpulan ini, 3 saja ini kan, 3 cara ini kan. Saya percaya kita boleh ya, ubah nasib, ya. Saya percaya kita boleh berjaya, ya. Saya percaya kita boleh 5 tahun akan datang kehidupan kita lebih baik, ya, lebih baik. So ya, kita akan hargailah, ya, dan pelajari langkah-langkah yang mereka telah lakukan untuk berjaya, ya. Jadi itu saja perkongsian saya dengan yalah pengalaman saya selama inilah, ya, di Elken, ya. Jadi semoga Anda berjaya di Elken, ya, dan saya harap kita dapat sesuatu lah daripada sharing saya sebentar tadi, ya. So terima kasih dan kembali kepada MC kita. Thank you. All right, so thank you for the great